Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel 1000. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan apapun aktivitasnya hari ini bisa berjalan dengan lancar, amin. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai renovasi pagar rumah yang menurut saya ini sangat layak dijadikan pelajaran. Mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang membangun rumah, sedang membangun pagar, atau bahkan sedang berencana merenovasi bangunan. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi referensi sehingga teman-teman tidak mengalami kesalahan yang sama. Pagar yang akan kita renovasi ini sebenarnya dibangun sekitar 7 tahun yang lalu. Waktu itu saya menggunakan bata hebel dengan ketebalan hanya 7 cm. Selain itu temboknya juga tidak diplester terlebih dahulu ya kawan-kawan. Setelah pasangan hebel selesai langsung dilakukan pengacian menggunakan semen. Waktu itu alasannya sederhana, yaitu ingin menghemat biaya material dan biaya tukang. Saya pikir karena permukaan bata hebel itu cukup rata, mungkin plester tidak diperlukan lagi gitu ya. Namun ternyata setelah waktu berjalan beberapa tahun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan kawan-kawan. Sedikit demi sedikit mulai muncul retakan. Awalnya hanya retak rambut kemudian semakin lama retakannya ini bertambah banyak. Bahkan ada beberapa bagian yang mulai terasa goyang ketika terkena dorongan. Yang paling parah adalah bagian depan pagar. Bagian pagar ini akhirnya roboh dan ambrol. Syukurlah sekarang bagian depan sebelah barat sudah selesai diperbaiki ini. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan renovasi bagian samping sebelah utara ini kawan-kawan. Kawan-kawan, dari pengalaman ini saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau membangun rumah jangan hanya mengikuti keinginan sendiri atau sekedar ingin menghemat biaya ya. Bangunan itu akan dipakai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi usahakan mengikuti metode pengerjaan yang benar. Kalau memang belum paham, tidak ada salahnya kita bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman tentunya. Karena kalau salah dari awal, biasanya biaya perbaikannya justru jauh lebih mahal dibandingkan jika dari awal dikerjakan dengan benar. Saya merasakan sendiri hal itu. Niatnya dulu ingin hemat beberapa juta rupiah gitu ya. Tapi ternyata sekarang harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli material, membayar tukang, dan menghabiskan waktu untuk renovasi. Jadi semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Selain masalah plesteran, ternyata saya juga menemukan kekurangan pada bagian pondasinya. Di pagar sebelah utara ini, jarak antar ceker ayam ternyata terlalu jauh kawan-kawan. Seharusnya untuk pagar sepanjang ini dibuat pondasi atau ceker ayam secara berkala kurang lebih setiap 3 meter ya. Tentunya menyesuaikan kondisi tanah dan desain strukturnya. Namun pada pagar ini jaraknya mungkin hampir 10 meter ini kawan-kawan. Akibatnya ketika tanah mengalami sedikit pergerakan atau pagar menerima tekanan angin maupun beban lainnya, dinding menjadi lebih mudah retak karena tidak memiliki penyangga yang cukup. Dari sini saya semakin sadar bahwa struktur bangunan itu saling berkaitan ya. Bukan hanya temboknya saja yang kuat, tetapi pondasi, kolom, balok, dan pengikatnya juga harus saling mendukung. Baiklah, sekarang kita akan mulai proses renovasinya kawan-kawan. Tahap pertama yang sudah dilakukan adalah membuat balok cor beton di bagian atas pagarnya ini. Balok beton ini fungsinya sebagai pengikat seluruh bidang tembok. Dengan adanya balok pengikat, dinding akan bekerja sebagai suatu kesatuan ya, sehingga lebih kuat menghadapi gaya dari samping maupun getaran kecil yang mungkin terjadi kawan-kawan. Setelah pekerjaan cor selesai, sekarang Pak Tukang ini mulai mempersiapkan permukaan tembok. Terlihat beliau menggunakan mesin gerinda untuk melukai seluruh permukaan temboknya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat proses renovasi akan bertanya-tanya, kenapa tembok yang sudah ada malah digerinda gitu ya. Jawabannya ya karena permukaan yang terlalu halus ya justru membuat plester baru itu akan sulit menempel. Dengan dibuat kasar seperti ini, adukan plester tentunya memiliki tempat untuk mencengkram sehingga daya rekatnya juga jauh lebih baik.
Sebelum proses penggerindaan ini dilakukan, seluruh permukaan pagar juga ini sudah dibersihkan menggunakan mesin steam bertekanan tinggi kawan-kawan. Tujuannya adalah menghilangkan debu ya, lumut, sisa cat yang mengelupas dan kotoran lain yang bisa mengurangi daya rekat plesternya. Tahap persiapan seperti ini memang sering dianggap sepele, padahal justru inilah salah satu penentu apakah plester nantinya itu bisa bertahan bertahun-tahun atau malah mudah mengelupas gitu ya. Pada bagian yang retak cukup parahnya, kita juga melakukan perbaikan tambahan. Di sini dipasang stek besi yang ditanam menembus bagian temboknya ini kawan-kawan. Kalau diibaratkan seperti pakaian yang robek gitu ya, stek besi ini tuh seperti benang jahitan yang menyatukan kembali kedua sisi yang terbelah kawan-kawan. Dengan adanya besi tersebut, bagian yang retak menjadi lebih menyatu ya, sehingga kemungkinan retak kembali itu bisa dikurangi. Tentunya hasil akhirnya juga tetap dipengaruhi oleh kondisi fondasi dan struktur bangunan secara keseluruhan. Selanjutnya bagian luar pagar juga akan diplester ulang. Kenapa saya memutuskan memplester kedua sisinya? Karena selain membuat tampilan lebih rapi, ketebalan tembok juga menjadi bertambah sehingga lebih kokoh dibandingkan sebelumnya. Kemudian kita berpindah ke sisi dalam pagar. Di sini Pak Tukang sedang mengoleskan mortar MU ke seluruh permukaan tembok. Mortar ini berfungsi sebagai perekat antara tembok lama dengan plester baru ini kawan-kawan. Pada pekerjaan renovasi, penggunaan bonding atau perekat seperti ini sangat membantu meningkatkan daya lekat ya, sehingga plester itu tidak mudah kopong atau terlepas. Setelah mortar dioleskan, dilanjutkan dengan proses kamprot. Nah, kamprot ini adalah adukan yang dilemparkan tipis-tipis ke permukaan sehingga membentuk tekstur kasar kawan-kawan. Fungsi utamanya ini adalah untuk memberikan pegangan bagi plester utama. Kalau diibaratkan mengecat tembok, kamprot ini seperti primer sebelum cat utama diaplikasikan kawan-kawan. Tahap ini memang membutuhkan waktu tambahan ya, tapi hasilnya biasanya jauh lebih kuat. Berikutnya ini Pak Tukang mulai membuat kepala plesteran. Nah, ini adalah salah satu tahap yang sangat penting. Kepala plesteran ini merupakan acuan ketebalan plester kawan-kawan. Nanti jidar itu akan ditarik mengikuti kepala plesteran tersebut sehingga hasil akhirnya lurus, rata dan ketebalannya seragam. Kalau tidak dibuat kepala plesteran, biasanya hasil plesteran juga akan bergelombang kawan-kawan. Mungkin dari jauh terlihat bagus ya, tetapi ketika terkena cahaya matahari akan terlihat bagian yang menonjol atau bagian yang cekung gitu. Karena itu tukang yang berpengalaman hampir selalu membuat kepala plesteran terlebih dahulu kawan-kawan sebelum memulai pekerjaan plester secara keseluruhan. Sementara itu pada bagian pondasi batu kali juga saya langsung melakukan plester ulang biar lebih kokoh kawan-kawan. Setelah bertahun-tahun terkena panas dan hujan, acian itu mudah sekali rapuh dan mudah mengelupas. Dengan plester seperti ini lapisan pelindung menjadi lebih tebal sehingga pondasi juga lebih terlindungi dari cuaca ya. Sekarang proses plesteran utama mulai dikerjakan. Pak Tukang ini secara perlahan menutup bagian seluruh permukaan tembok. Adukan diratakan menggunakan jidar mengikuti kepala plesteran yang sebelumnya sudah dibuat kawan-kawan. Kalau melihat pekerjaan seperti ini memang terlihat sederhana ya, tetapi sebenarnya dibutuhkan pengalaman tentunya agar hasilnya itu benar-benar rata. Komposisi adukan juga harus pas. Kalau terlalu encer, plester juga akan mudah melorot. Kalau terlalu kering juga akan sulit diratakan dan kurang melekat ya. Semua itu biasanya sudah menjadi kebiasaan tukang yang berpengalaman ya kawan-kawan. Setelah seluruh plester selesai, pekerjaan dilanjutkan dengan pengacian. Nah, ini pengacian itu bertujuan untuk menghaluskan permukaan ya sebelum dilakukan pengecatan tentunya. Pada tahap ini ketelitian itu sangat diperlukan. Semakin rapi proses pengacian, biasanya hasil cat juga akan semakin bagus. Nah, teman-teman, alhamdulillah akhirnya seluruh proses renovasi pagar ini sudah selesai. Sekarang tampilannya jauh lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Yang paling saya syukuri bukan hanya tampilannya saja ya, tetapi saya berharap kekuatan pagarnya juga jauh lebih baik karena sudah dilakukan berbagai perbaikan pada bagian-bagian yang sebelumnya kurang maksimal.
Dari proyek ini saya mendapatkan banyak pelajaran. Jangan mudah tergoda ya menghemat biaya dengan mengurangi pekerjaan yang sebenarnya penting. Bangunan itu bukan hanya soal berdiri hari ini, tetapi bagaimana bisa tetap kuat sampai 5, 10 bahkan puluhan tahun ke depan gitu ya. Gunakan material yang sesuai. Saran saya gunakan hebelnya itu jangan yang ukuran 7 cm, gunakan yang 10 cm yang tebal ya, karena yang 7 cm kemungkinan sekarang juga sudah nggak diproduksi. Karena ya begini, jadi bangunan itu tidak terlalu kokoh ya. Kemudian ya ikuti tahapan pekerjaan dengan benar tentunya, dan jangan terburu-buru mengejar selesai ya, kalau akhirnya kualitasnya dikorbankan. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada di antara teman-teman yang pernah mengalami pagar retak atau bahkan roboh seperti saya, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman teman-teman juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel Seribu dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang pembangunan rumah, renovasi, pertukangan, dan berbagai pengalaman yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Seribu.